Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita akan meneruskan kajian surah Ali Imran. Saya ingatkan dahulu, jadi garis besar surat yang kita kaji ini adalah soal pilihan. Ada yang memilih mukmin, ada yang memilih kafir. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kondisi orang-orang yang memilih kafir. Semua ada resikonya. Insya Allah nanti untuk pertama kali kita akan bertemu kata-kata Islam di rangkaian ayat yang akan kita kaji pagi hari ini, yaitu Inna dina indallahil Islam. Akan kita lihat sepantas apa kalau kita terjemahkan dengan istilah Islam secara atributif atau nama identitas untuk kelompok. Sepantas apa? Kita akan mulai ayat-ayat kita dari ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudunna. Sesungguhnya orang-orang yang kita terjemahkan sementara kafir, orang-orang yang kafir, maka berakibat harta maupun anak-anak milik mereka itu lan dunia tidak akan bisa mencukupi sedikit pun minallahi untuk menghindar dari Allah, maksudnya azab Allah. Fatalnya lagi, bukan hanya dimasukkan ke neraka mereka. Fatalnya ini memilih kafir ya. Wa ulaika hum waqudunna. Mereka di neraka ditempatkan sebagai bahan bakar. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini dimulai dengan kata inna. Allah meminta kita memperhatikan dengan serius. Inna itu harf taukid, atau jadi kalau saya ngomong harf itu maksudnya huruf. Harf namanya harf taukid. Kalau di bahasa Inggris apa itu bahasa lihat? Bukan taukid, penguatan, syur. Pokoknya harf taukid.
serius, sungguh. Nah, itu namanya harf taukid. Nah, Allah memulai kalimat ini inna, agar kita dengan serius memperhatikan, yaitu tentang orang-orang kafir yang menutup. Jadi ada sesuatu ditutup agar tidak terlihat, padahal sesuatu itu asalnya jelas terlihat. Nah, kegiatan menutup itu disebut kafir. Sudah pasti yang ditutup adalah kebenaran. Banyak yang ditutup, tapi tidak ditutup kalau bukan ayat. Baik ayat-ayat yang sifatnya qauliyah, berarti kalamullah, ya, ataupun ayat-ayat yang bukan qauliyah. Kita sering menyebutnya ayat kauniyah. Seperti sudah terang benderang Allah menyatakan, berarti kalamullah, ya, bahwa Allah itu satu, esa. Lihat kauniyah. Kauniyahnya ada. Lihat alam raya ini harmonis kan, gak pernah tabrakan kan? Bandingkan Pak Jokowi minta agar TWK itu tidak otomatis mengakhiri karir 75 pegawai. Tapi teman-teman di KPK beda lagi, tarik menarik. Terbayang tidak kalau yang memiliki otoritas kewenangan mengatur matahari lebih dari satu? Wah, sibuk. Nyatanya tidak kan? Tidak pernah ada ribut soal bagaimana peredaran bulan matahari. Nah, peristiwa alam ini membuktikan Tuhan itu satu. Peristiwa alam yang tadi qauliyah dan peristiwa alam ini ayat kauniyah. Baik ayat qauliyah Allah itu satu, ayat kauniyahnya juga membuktikan Allah itu satu. Yang mengatur alam raya ini satu. Tidak ada satupun di antara kita, bahkan orang maaf tidak sekolah sekalipun, yang minta oksigen ke pohonnya. Pasti kan Tuhan tahu. Itu membuktikan ada kekuatan maha yang sangat mengendalikan manusia dan alam raya ini. Itu ayat kauniyah, Allah menyatakan Tuhan itu satu. Ayat kauniyah terbuktikan alam raya ini memang tidak diatur oleh dua Tuhan, tapi satu Tuhan. Itu jarotan, tampak jelas. Tapi ditutup, enggak. Tuhan itu dua, satu anaknya. Nah, berarti kalau saya ini mata saya tutup dengan apa nih? Nah, maka saya namanya kafir nih, karena menutup mata dengan tangan. Kalau menutup pernyataan Allah itu satu dengan apa? Menutupnya. Itu yang disebut dengan kedustaan. Maka orang-orang yang kafir berdusta, enggak, Tuhan berdua, Tuhan tiga, padahal udah jelas Tuhan itu satu. Dan secara kauniyah memang tidak terbantahkan, gak mungkin yang mengatur alam raya lebih dari satu, bisa ribut urusan ini satu. Nah, tapi mereka ngotot menutup. Nah, peristiwa menutup itu disebut kafaru. Mereka telah kafir. Ini belum bicara atributif, ya. Atributif itu pakai isim fa'il, kafirin, kafirun, ya, belum bicara soal kegiatan menutup. Innalladzina kafaru, orang-orang yang nekat menutup atau kafir,
maka berdampak. Apa dampaknya? Ini menarik. Seolah-olah Allah memberitahu kita, orang kafir, orang memilih, kita kan pilihannya, orang memutuskan memilih kafir, itu alasannya bukan ideologi, bahkan perbedaan manhaj juga, itu lebih pekat sosialnya. Bahkan gontak-gontak organisasi, saya NU yang lain Muhammadiyah, itu bukan persoalan cara pandang hukum Islam. Kalau nggak sosial, ya mungkin politik, tapi yang paling umum ekonomi. Nah, orang-orang memilih kafir diduga itu adalah disebabkan persoalan amwal, harta. Yang kedua soal anak, keturunannya. Dimaksud keturunan itu, saya nggak pengen anak saya sesat, saya nggak pengen anak saya ke sekolah mahal. Berarti ya harta-harta juga. Semua orang korupsi mikirkan anak, orang menipu juga mikirkan anak. Nah, bahkan orang memilih kafir juga karena urusan harta dan anak. Maka kata Allah, dijamin harta dan anaknya itu tidak akan bisa menolong. Mereka bisa menghindar minallahi, dari azab Allah. Syai'an, bayangin itu. Kalau punya 1 miliar, 1 rupiah pun enggak. Kalau punya anak 10, 1 anak pun enggak bisa menolong. Bayangin. Jadi saya jadi teringat bapak-bapak, ibu-ibu, di hisab itu, di pengadilan akhirat itu sifatnya privat, tidak komunal, tidak kolektif, tidak berkerumun. Satu, mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Maka seorang ayah mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Tidak bisa anak menolong ayahnya, istri menolong suaminya, bisa. Ketika sudah berhadapan di akhirat, yang bisa dilakukan adalah sebelum meninggal. Kalau mau menolong ayah kita, ibu kita sebelum meninggal, kita tahu. Kalau sudah mati mah berhadapan head to head. Begitu juga masalah dakwah. Dakwah ini, dakwahnya itu kan fil amr, perintah. Berarti setiap orang wajib berdakwah. Tapi dipahami hanya untuk lulusan pesantren, hanya dipahami untuk yang sekolah di sekolah agama berdakwah. Ini persoalan serius. Begitu kita dihisab, kita ditanya soal dakwah. Yang fatalnya saya baca itu kemarin, saya ceramah itu nggak sengaja ketemu ayat Al-Hajj ayat 78, ngeri. Nggak sengaja baru saya ngeri juga ya. Jadi di Al-Hajj 78 ternyata Nabi memberi syafaat itu. Indikatornya satu, seberapa besar kita mengganti Nabi dalam berdakwah, ambasador. Nabi kan udah meninggal. Nah, setiap umatnya diperintahkan, setiap umat, bukan fardu kifayah, fardu ain. Setiap umatnya diminta mengganti Nabi berdakwah, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Begitu dihisab, maka Nabi hanya mau memberi syafaat atau kesaksian
kepada yang mengganti. Sekarang bayangkan bonek ibadahnya bagus, sholat bagus, sedekah bagus, akhirnya Allah meminta malaikat, coba tanya itu nabinya itu, panggil nabinya Muhammad, hai Muhammad, ini hambamu, ya bos, ini masalahnya, bagaimana keseriusan dia berdakwah? Gak ada, udah ada bersama. Nah, saya jadi ingat teori-teori syafaat dari sholawat itu. Benarkah kalau kita sering membaca sholawat berpeluang mendapatkan syafaat dari Nabi? Kalau kita baca Al-Hajj dan begitu, kita baca di Al-Hajj 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Terus baca huwastanabu huwastabaku, karena Allah telah memilih kamu. Bandingkan ayat 75-nya. Wa yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Ya kan? Sebelumnya kan artinya sama juga, memilih. Yang 75 yastofi, yang 78 istaba. Nah, yang masyarakat lanjutkan 78-nya, yaitu ayyakuna rasul syahidan alaikum, supaya Rasul pada saat dihisab nanti mau bersaksi, maksudnya memberi syafaat, bersaksi. Iya betul, dia udah berdakwah. Nah, ini membuktikan sampai kegiatan berdakwah juga bersifat privat, walaupun dia tumbuh bersama-sama yang lain di organisasi Islam, mungkin di Aisyah, di Muhammadiyah, di Muslimah, di NU. Tetap pada saat hisab dia sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita. Nah, ini yang digambarkan rumit. Harta dan anak-anak kita itu tidak akan memberikan kontribusi sedikit pun untuk bisa kita menghindar dari azab Allah. Maka kalau kita mau kafir, pikirkan matang-matang. Hanya karena ingin mengejar harta atau melindungi anak, pikirkan matang-matang, percuma. Ya. Kekafiran ini yang dimaksud ayat ini bisa kita lakukan juga. Kadang-kadang kita melakukan kekafiran sekejap, bisa sejam, bisa seharian kafir. Padahal kita orang tidak bersyukur pada nikmat Allah juga disebut kafir kan? Itu mungkin sekejap waktu. Bisa seharian kita kafir, beriman bisa. Lagi ngelamun, berpikir cara korupsi kan udah kafir. Jadi sangat mungkin kita melakukan tindakan-tindakan kekafiran. Maka ayat ini perhatikan dengan baik-baik. Nasib orang-orang yang menuntut sesuatu yang benar, baik dalam bentuk ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, itu tidak semata dimasukkan ke neraka, tetapi kita dirubah, bukan hanya menjadi ahli neraka, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadi bahan bakar di neraka. Ayo kita ilustrasikan. Yang masuk neraka 1 miliar, butuh kayu bakarnya itu berapa kubik itu? Nah, yang jelas kayu bakar itu tetap akan ada di neraka sampai orang terakhir. Iya kan?
Ya kan sampai orang terakhir disiksa di neraka. Berarti orang-orang yang masuk neraka karena kekafiran adalah orang yang nggak tahu kapan keluar dari nerakanya. Nunggu yang lain selesai dibakar, namanya bahan bakar. Ya kholidinnya mah ya bener lah. Cuma apa kan posisinya di situ tuh. Jadi tidak disebut bahan bakar kalau memang bukan untuk membakar orang-orang yang akan dibakar di neraka. Jadi jangan mikir kapan keluarnya, mikir gelangan menjadi bahan bakar. Kadang di ali Fir'auna, ini kita dibantu oleh Allah memahami apa yang dimaksud kafir. Contoh-contoh yang paling spektakuler, ekstrim adalah ali Fir'auna. Maksudnya bukan keluarga, tapi ahlu, gerombolannya Fir'aun. Ini pernah saya angkat pada waktu saya cerita Nabi Musa. Itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Fir'aun. Kadang di ali Fir'aun, walladzina min qablihim, juga yang sebelum Fir'aun. Berarti ada kaum Ad, ada kaum Samud dan yang lain sebagainya. Nah mereka itu sebelum dimasukkan neraka keburu diajar. Yang kita kenal akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya itu ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Jangan ngebayangkan ke lautnya, jangan. Itu terlalu sederhana, terlalu murah. Bayangkan Pak Jokowi kelelep dan dia seorang presiden, punya sumber daya, punya apa yang dimiliki Pak Jokowi untuk tidak kelelep itu. Pak Jokowi memiliki semua peralatan untuk tidak kelelep, tapi nyatanya kelelep. Jadi jangan membayangkan kelelep, jangan. Bayangkan orang setangguh Fir'aun kelelep, bukan kelelepnya. Bagaimana cara Allah menghinakan kekuasaannya tidak mampu menghindarkan Fir'aun dari kelelep. Bunda yang tahu kelelep? Ke itu menuju. Lelep kenapa ya? Enggak, itu mah satu kata dasar. Oh, satu kata dasar ya. Mal dorong dijelasin mana? Jadi cara membayangkannya seperti itu penghinaan. Kok penghinaan? Kan belum masuk neraka yang ceritanya. Apa yang bapak-bapak ibu pikirkan? Kekuasaannya tidak bisa menolong. Bahkan dia punya badan bencana alam, itu apa namanya? BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Alam, nggak bisa nolong. Punya SAR, nggak bisa nolong. Jadi di dunia saja resource yang dimiliki Fir'aun itu nggak bisa nolong ketika Allah memutuskan azab itu di dunia. Kenapa Fir'aun dihinakan seperti itu? Kadzabu, karena mendustakan. Ingat sekali lagi mendustakan. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami baik dalam bentuk qauliyah maupun kauniyah. Fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadahumullahu bidunubihim wallahu syadidul iqab. Itu adalah keadaannya kalau kita ingin membayangkan seperti apa mekanisme yang harus diterima oleh orang-orang yang menuntut kebenaran. Ingat, menuntut kebenaran.
itu adalah seperti apa yang dialami oleh keluarga Fir'aun, bukan ditenggelamkannya, tetapi kekuasaan yang dimiliki, resurs sumber daya yang dimiliki, nggak bisa menghindarkan. Ketika Allah memutuskan untuk mengazab, ditenggelamkan, kelelep dan konon, bukan konon ya, akhirnya oleh kekuasaan Allah jenazahnya itu diselamatkan agar kita melihat terus. Begitu juga yang sebelumnya adalah orang-orang sukses, kaum A, kaum Sam itu orang sukses yang pernah membangun peradaban, tapi juga nggak bisa, nggak berdaya. Mereka itu semua adalah hanya disebabkan kadzabu bi ayatina. Apakah hanya mereka yang kadzabu? Jangan-jangan kita juga. Kadzabu itu ngebohong. Contoh, Pak Panti tadi bawa botol ya? Enggak, karena saya sembunyikan enggak. Itu hanya ngebohong. Sederhana namanya kafir. Ketika kita itu tidak mengakui bahwa tangan bisa bergerak ini dari Allah, itu sudah gagal. Ketika kita tidak mengaku bahwa oksigen itu Allah kasih, kalau bukan karena Allah kita tidak dapat oksigen, udah gagal sebetulnya. Dalam stadium tertentu kita kafir-kafir juga kok. Ya dalam apa ya? Jadi berhentilah bicara kafir soal dia Kristen, Hindu, Buddha. Kafir itu adalah suatu kegiatan menyembunyikan fakta bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu memelihara, bahwa Allah itu mengendalikan alam. Kita nutup-nutup itu. Kufur nikmat. Nah, kita nyebutnya kufur nikmat, tapi kegiatannya kan ngebohong. Kadzabu bi ayatina fa akhadahum mullah bi dzunubihim, maka Allah kemudian mengazab mereka lantaran atau sesuai dengan dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah itu dahsyat pembalasannya. Nah itu gambaran umum ya, gambaran umum. Nah sekarang seolah itu pengantar untuk siapapun. Sekali lagi surat Ali Imran adalah surat tentang pilihan dan resikonya ya. Nah itu pengantar tentang orang-orang yang memilih menjadi kafir. Sekarang kita transformasi kepada zaman Nabi Muhammad, yaitu di Madinah. Kul lilladzina kafaru satughlabuna wa tusyaruna ila jahannam wa bisal mihad. Udah paham Nabi Muhammad bahayanya kafir? Bagaimana orang jadi kafir? Udah paham belum? Seolah-olah Allah lagi begitu kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah paham, sampaikan kepada mereka. Kul, katakanlah hai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang ngotot tetap untuk menutupi kebenaran, bahwa mereka itu satu belaguna akan dikalahkan oleh Allah, wa tusyaruna, dan akan dikumpulkan paksa. Masih ingat tusyarun? Pada mahsyar, tempat orang-orang dikumpul paksa. Karena kalau nggak dipaksa, ibu-ibu nggak mau kumpul di pada mahsyar. Panas, matahari sejengkalan kepala. Lah ibu-ibu bawa payung apa nggak punya, kecuali yang mendapatkan syafaat dari Allah. Kata Allah, burung-burung kasihan ini jannah. Dia tuh di pavilionnya Allah. Itu karena jadi jannah dari itu. Makanya bertahanlah jadi. Saya nyebut burung itu untuk yang lain maksudnya. Untuk burung. Ya jelas jodoh memiliki Allah. Wa bisal mihad,
dan seburuk-buruk apa mihad itu? Tempat kembali. Tempat kembali. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarunahu mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ini masih membantu pemahaman untuk Nabi Muhammad, maksud untuk kita. Sebelumnya Allah meminta Nabi Muhammad mengingatkan dalam bentuk ancaman. Sudah diterangkan di ayat 10, ayat 11 bahayanya menutupi kebenaran. Karena bukan hanya dimasukkan ke neraka, tapi ditempatkan sebagai bahan bakar api neraka. Maka kata Allah, hai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu, percuma mereka ngotot, karena mereka akan dikalahkan pada akhirnya dan akan dikumpul paksa di padang mahsyar di neraka jahanam, dan itu tempat yang paling buruk untuk kembali. Nah, sekarang dilanjutkan bahwa qad kana lakum ayatun. Nah, ini ingat ayat ya. Kita ketemu lagi ayat. Saya ulangi, ayat itu ada dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Untuk menjelaskan la ilaha illallah atau untuk menjelaskan Allahu Ahad, Allah satu. Nah, itu Allah Ahad itu omongan Allah bukan? Nah, berarti itu kauniyah. Nah, ayat kauniyahnya bahwa Allah satu dari mana? Nah, kita melihat dengan mata kepala sendiri, kita merasakan nggak mungkin ada dua Tuhan. Nyatanya tertib alam raya. Sebab kalau ada dua Tuhan pasti rebutan ngatur kapan matahari terbit dan kapan matahari tenggelam. Jangan-jangan nanti lagi lobby dua Tuhan lagi sibuk nih debatnya. Waktu urusannya kan nyatanya kan tidak pernah. Nah, itu membuktikan secara kauniyah memang Allahu Ahad. Nah, bagian dari ayat juga kisah masa lalu. Itu ayat. Kejadian-kejadian itu ayat. Kisah Fir'aun itu ayat. Semua itu ayat. Nah, Fir'aun, Samud, Ad adalah apa yang terungkap di Quran. Tapi Bunai, Bu Aslihah kan punya kisah masa lalu. Itu kan ayat juga. Jadi ada ayat-ayat yang memang cuma milik Pak Nasrullah. Ada ayat cuma milik Pak Jamal. Ada ayat cuma milik Bunai. Setiap saat selalu timbul ayat-ayat Allah. Nah, yang ada di ayat 12 ini, ayat 13 ini adalah ayat yang sifatnya akan terus-menerus berulang-ulang sebagai teori sejarah, bahwa sejarah itu konvergensi, akan berulang lagi
prinsipnya sama, mungkin bentuknya yang beda-beda dikit, yaitu pertarungan dua kelompok besar, yaitu satu kelompok orang yang sibuk menuntut kebenaran, dan kelompok lain adalah orang yang sibuk fisabilillah. Jangan lupa sabilillah berbeda dengan siratul mustaqim. Sirat jalan yang sempit, sabil jalan yang lebar. Jangan lupa ya. Pada akhirnya pertarungan dua kekuatan itu tetap yang kelompok tidak menuntut kebenaran, berarti kelompok siapa? Tidak menuntut. Kelompok mukmin itulah yang akan yu'ayyidu binasrin mayyasha, ya, yang akan mendapatkan nasrullah. Kita berhenti dulu di kata nasrullah. Ini mumpung ada panasnya. Untuk mengatakan menolong di dalam Al-Quran bisa beragam. Bisa wa ta'awanu, menolong artinya. Bisa musa'adatun, menolong juga. Dan bisa nasoro yang suruh, nasrullah. Tapi pahamilah, tidak digunakan lafaz nasrullah untuk kata menolong selain menolong dalam bentuk mengirim senjata untuk pasukan perang, bantuan senjata, bantuan kavaleri, bantuan prajurit dalam peperangan. Jadi kalau Allah mengatakan mata nasrullah wa nasrullahu qarib, itu maksudnya pertolongan Allah pada saat kita perang. Enggak, jangan membayangkan perang dengan yang lain-lainnya. Bisa diserang anak, bisa diserang tetangga, bisa diserang atasan, bisa diserang teman. Kita harus mempertahankan keyakinan kita, tapi teman-teman kita merongrong dan kita butuh bantuan Allah, bantuan logistik, bantuan senjata, bantuan prajurit, maka disebut nasrun. Ya, jadi kata-kata nasrun itu adalah jenis bantuan yang sifatnya bantuan senjata, bantuan prajurit ketika kita membutuhkan dalam suatu pertempuran. Tapi yang lain tidak seperti itu. Contoh wa ta'awanu, menolong misalnya lagi hajatan, kan nurung masak, itu namanya musa'adatun. Wa ta'awanu, ada orang lagi gelisah, haraj, hatinya lagi sempit, maka kita memicu hati itu namanya musa'adatun. Maka sering diartikan sa'diyah, menggembirakan. Yang penting happy, itu namanya musa'adatun. Kata Allah yu'ayyidu binasrihi mayyasha, Allah akan memberikan bantuan dalam keadaan pertempuran itu kepada siapa yang dikehendaki, yaitu kepada yang tidak menuntut kebenaran ketika melawan orang yang menuntut kebenaran. Jangan membayangkan menghadapi orang Kristen, jangan. Bayangkan seorang suami lagi nasihati istri, istrinya punya gaji ngancem, Pak, kalau terus-terusan papa nggak mau nuruti mama, lebih baik kita cerai. Tiba-tiba kita merasa kehilangan dunia. Wah, saya akan jadi duda, belum tentu saya dapat istri lagi. Tapi saya ingin menegakkan tauhid, maka Allah akan datang dengan bantuan untuk menegakkan harga diri suaminya. Apa aja? Masih ingat apakah 300 prajurit perang Badar itu tiba-tiba jadi ahli silat? Kan nggak berubah. Yang terjadi adalah diracuni ketakutan 1000 pasukan kafir. Saya bayangkan dalam konflik rumah tangga itu, tiba-tiba istrinya yang belagu punya gaji itu ditelepon atasannya, Pak Bu, Ibu besok ke BKD karena Ibu akan dapat saksi itu tidak terjalan. Udah habis.
Itulah si suaminya nggak pernah jadi dagang, tetap nggak beli mobil. Itulah cara kerjanya selalu begitu. Jadi istilah menolong itu bukan tiba-tiba membuat bapak sakti bisa lompat tembok 10 meter, nggak ada ceritanya. Itu mah cerita-cerita wirasabun. Yang ada itu Allah memperlemah musuh-musuh Allah. Kan selalu begitu kan. Dan ada prajurit-prajurit Allah itu banyak. Ada burung, ada semut. Tiba-tiba istrinya kemasukan semut ke telinganya. Oh ya. Jadi edan. Masukan. Nah maka sekali lagi jangan membayangkan kafir itu Kristen. Bayangkan kita menghadapi suami sendiri, ibu-ibu, dan suaminya mengajak ibu-ibu melakukan tindak yang melawan syariat Islam. Ibu-ibu diancam akan dicerai, tapi ibu-ibu ingin menyelamatkan rumah tangga ini. Maka Allah datang dengan Nasrullah. Itu juga kekafiran. Wallahu yu'addidu inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Berarti kisah-kisah masa lalu itu akan aktual terus, karena akan terulang terus, dan itu semua harus menjadi ibrah bagi yang memiliki pandangan pemikiran. Dan tuh sampai 13 dasar-dasar tentang pilihan orang memilih menjadi kafir. Namanya apa? Kristen, Hindu, Buddha, belum punya nama. Belum. Yang pasti dapat dilakukan kita sekalipun. Ya, kalau panas saya nyebutnya kufur nikmat, betul itu kafir. Dapat kiriman dari Allah nggak ngaku, kan kafir juga. Namanya mendustakan. Saya mau rehat dulu di ayat ini. Saya ingat saya ceramah di mana saya pakai hadis ini dan menarik, mirip kekafiran juga. Suatu hari tahun 2 Hijriah, Nabi mau sholat Id. Maka para perempuan sebagaimana kita tahu, yang haid, yang nifas, bahkan yang sakit dipaksa untuk datang ke tanah lapang. Yang lelaki-lelaki, yang perempuan-perempuan. Nabi mau datang ke lapangan, melewati jalur perempuan. Dia sebagaimana biasa memberi senyum pada seluruh ibu-ibu. Waktu itu belum ada kuning, belum ada. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Kemudian entah bagaimana ceritanya, Nabi memulai tasaddaqu. Ayo sedekah semuanya, sedekah semua. Sudah benar tentu para wanita bingung, karena yang dipahami ada apa ini? Ada orang yang minta-minta, ada masalah sosial, atau mengumpulkan untuk donasi karena keberangkatan perang. Ini mau hari raya. Maka ibu-ibu bertanya, ya Rasulullah, ada soal apa ini? Maka Rasulullah menjawab, uritu, baru saja malaikat Jibril melihatkan sesuatu, memperlihatkan sesuatu, mungkin video kali ya, video kita nggak tahu bentuknya, sehingga dengan apa yang diperlihatkan malaikat Jibril itu, Nabi seolah bisa melihat situasi terkini neraka. Maka aksaruhu an-nisa, paling banyak perempuan. Maka kagetlah para perempuan itu. Ini belum khutbah hari, belum, masih lewat ini, masih persiapan. Maka wabima ya Rasulullah, kok bisa begitu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, itu karena 2 perkara. 1, taksur la'natan, karena kebiasaan perempuan sering melaknat. Mungkin bahasa kontangnya menyepatani ya. Iya. Ini nyepatani. Gebos sih, menaik picak sih. Bener. Ada karena wadun ayu, belalakan picak sih. Itu namanya alamna. Jadi yang suruh lamna. Itu keterampilan kita ya.
Satu. Nah, yang menarik yang kedua, yaitu yakfurul ashir. Kata-kata yakfur, yaitu kufur nikmat pada pemberian suami. Itu kata kufur tuh. Tidak ngaku sudah diberi kebaikan oleh suami. Saya mikir gitu ya. Nah, itu kafir juga nih. Yang biasa dilakukan ibu-ibu, Pak, bisa ketebak begini. Ini dialog saudara, tapi kafir juga. Ini bukan soal Kristen loh, bukan. Nah, yang menarik ibu-ibu, ini kan perempuan, berarti kan ibu-ibu ya. Yang menarik, paham nggak? Nabi memulai dengan tasaddaku. Salah, tasaddaq nggak? Saya lupa di sini. Tasaddaq, ayo sedekah. Saya baru paham. Jadi cara bertaubat itu unik. Ibu-ibu ngeluh pada pemberian suami, itu dosa besar. Senajan nangis banjir lantai, nangis Allah taubat, tetap aja gak akan dihapus dosa. Kenapa? Ada dua perkara. Satu, seperti bayar fidyah. Ayo bayar sedekah. Sedekah penghapus dosa. Satu. Belum selesai itu, minta maaf pada suami. Aduh, kebayang gak? Udah berapa kali ibu anu kufur nikmat. Nah, saya akan memberikan saran begini. Ada yang bisa itu nggak berapa kali pernah ngeluh ke suami? Anggap 1000 kali, 1000 kali sedekah. Ini suaminya belum meninggal kan? Cepat minta maaf ke suaminya sebelum meninggal. Karena Allah nggak bisa bantu itu, betul-betul nggak bisa bantu. Kebayang tidak neraka berjumlah perempuan, kata Nabi, dari ujung ke ujung perempuan sampai lelaki nggak kelihatan, bukan gak ada loh. Saking banyaknya perempuan. Tutup rambut. Pada semua mata baca. Perempuan muslimah pakai jilbab ini ada di neraka, jubah. Saya jadi ingat kata-kata kafir. Hadisnya hadis mengerikan ya. Saya ditanya, Ustaz, itu sedekah yang bagaimana? Ibu-ibu kan dikasih suami nafkah ya, kan jadi tabungan. Kalau suaminya mati itu nggak masuk faraid suaminya loh. Kekayaan ibu-ibu sekarang itulah sedekah. Jadi sedekah dari simpanan ibu-ibu. Maka kata Nabi, kalaupun suami kamu baik, ya ambil seperlunya dari dompet suami kamu tanpa izin. Nah, karena ibu-ibu harus punya tabungan. Kapan dibutuhkannya itu tadi itu. Kan ibu-ibu punya urusan pribadi dengan Allah, pengen hapus dosa, harus bayar sedekah. Masa mau minta suami? Lah namanya anu borok sekutan. Jadi harus punya tabungan. Kalau suaminya bakhil, ya dicolong seperti itu. Layak cuma aneh, kerasa amat duit laki bakhil. Kita masuk ke episode baru, yaitu tentang kenapa kita sudah bagus-bagus punya iman, kok kafir juga. Ingat, ini bukan bicara Kristen ya, bicara kafir. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayat di dunia wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kepada manusia dihiaskan hubbus syahwat, perasaan senang. Syahwat itu syahwat
sesuatu yang sifatnya material, itu syahwat. Zuyina, dihiaskan. Zuyina, zuyina, zuyina berarti dibuat indah. Yang dibuat indah apa? Pandangan. Bagus. Yang dibuat indah adalah hubunnya. Berarti barangnya jadi indah enggak? Saya dibikin kederang-derang nih mobil Fortune. Mobil Fortune-nya berubah jadi emas? Enggak, tetap aja. Tapi panas nggak pernah kederang-derang. Menjadi berbeda. Setiap orang kederang-derangnya pada apa? Karena apanya itu nggak berubah. Ya Fortune-nya tetap Fortune-nya kayak makanan itu. Pak Jero ya tetap itu gitu. Jadi barangnya nggak pernah berubah. Yang dibuat indah adalah hubbus syahwat, sesuatu yang ada sifatnya di apa ya, hubbus syahwat itu Perasaan. Ya subjektif. yes. Pokoknya apa ya, kayak sugesti. Pokoknya bukan lah sesuatu yang nggak bisa ada bendanya. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu-ibu, yang bikin indah siapa? Yang membikin. Kan yang dipengaruhi manusia. Ada orang dibuat teger ya, mobil Ipan Abang itu awan bagi kepikiran di Sabang. Bahkan ada perempuan cantik pakai baju merah juga nggak tertarik, ingatnya mobil abang aja. Orang lain lebih tertarik perempuan pakai kaos merah. Kepikiran berbeda-beda. Ada orang dibikin tergila-gila, siapa gitu? Yang bikin siapa? Kita sendiri. Ayo. Hawa nafsu. Hawa nafsu tuh main areanya. Aduh, ayo saya kasih waktu tumin anu nih. Fitrahnya sendiri. Manusia sendiri. Fitrah. Siapa aktornya udah itu aja. Jangan Allah, jangan keburu-buru Allah tuh. Nggak mau mikir itu. Itu kan terjemahan Jepang. Kan udah saya buat mudah tuh, keluar dari terjemahan Jepang. Zuyina dibuat ini. Itulah yang harus kita pahami. Ada dua aktor di sini, yaitu Allah dan syaitan. Allah bikin kita tergila-gila pada suatu benda, syaitan juga bikin kita tergila-gila pada suatu benda. Tetapi harus diingat, syaitan membuat amal kita menjadi menarik padahal amal buruk, tapi Allah membuat iman itu menjadi menarik. Bedanya di sana. Jadi ketika kita tergila-gila pada harta hanya untuk harta itu pasti setan. Ketika kita tergila-gila pada harta itu, ini saya pengen deh, ini akan menjadi bekal saya di akhirat ini. Maka itulah Allah. Ada aktornya di situ. Jadi zuyina itu bukan di demi, ada aktornya. Nah, tugas kita adalah memilih aktor itu. Hawa nafsu nggak masuk. Nggak masuk aktor.
Nggak bisa dihilangkan, sudah keputusan Allah kita diberi kok. Kalau panas Allah tidak punya kederam-deram begawi. Oleh Allah kita sudah dianugerahi sifat kederam-derang, hubbu syahwat, supaya mau kerja. Nantinya biaya kerja, waktu gawat, nanti gak ada yang mencampur, gak ada yang dagang. Yang menjadi masalah, ketika kederam-derang itu timbul, itu punya siapa? Punya sendiri. Efek dari Allah apa dari setan? Itu yang jadi persoalan. Itulah yang dimaksud dengan zuyyina. Sayang, ibu-ibu punya konotasi negatif pada kata-kata hubbu syahwat. Ya. Jadi kalau Bu Asriya mungkin ingat Sutarji Al-Zubahriyah. Kata-kata hubbu syahwat ini kalau kita pakai Sutarji Al-Zubahriyah kan kering kan. Dia bebas, dia nggak punya salah apa-apa. Di pikiran ibu-ibu jelek aja kalau ngomong syahwat, syahwat. Dia bebas nilai. Tinggal siapa yang punya. Kalau Allah, dia menjadi sesuatu yang baik. Kalau setan, dia menjadi sesuatu yang buruk. Kasihan ini kata-kata syahwat nih. Jadi jelek kan. Padahal dia adalah Rahman dan Rahim Allah. Maka ibu-ibu memotivasi suami, ayah yang serius kayak kerja, biar kita bisa sedekah banyak. Kalau nggak punya hubbu syahwat, nggak sergap, nggak rajin kerja, nggak nabung, nggak ngerehab rumah, nggak ngecat rumah, nggak milih fashion. Waktu mana Bu Nenek Sulian nih? Ini klip pada disepikir. Duduk kering. Bukan saya khawatir, kompak. Apa persiapan berangkat haji? Ada jadwal lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang pamit pada saya hanya Pak Rohani. Mau traveling ke Kuningan ya, untuk Sabtu dan Ahad. Yang lain nggak pamit tapi pada hilang. Ada gocor. Sekolah, ada yang sekolah. Oh iya benar, kemarin juga ada teman mengantar anaknya ke Lirboyo di Jawa Timur. Benar ngantar. Nah saya waktu varian nggak mungkin gilir. Terus benar besok pada sudah ya, kita perbaiki. Zuyyina itu belum ditentukan siapa aktornya ya. Bisa Allah, bisa setan. Mau Allah, mau setan, tetap sama incerannya. Apa saja? Satu. Apa saja? Ini penting, nanti akan ketemu apa yang akan jadi jatah kita di surga. Wanita. Wadon. Yang pertama adalah wanita. Berarti yang lelaki dibikin tergila-gila pada perempuan. Disebut sebagian untuk keseluruhan. Maksudnya mafhum mukhalafahnya, ibu-ibu juga dibuat tergila-gila pada lelaki kan. Ini sama aja. Tahunya dari mana? Tahunya di habis wanita apa di situ? Awal Bani. Nah, Bani itu anak laki apa perempuan? Itu adil kan Allah makan. Yang disebut cuma anak laki-laki, tapi maksudnya juga anak perempuan. Kalau yang dewasa nomor 1 yang disebut cuma perempuan, ini maksudnya melindungi ibu-ibu. Sebab kalau disebut tergila-gila pada lelaki, nggak enak perasaannya, nggak apa ya, orang teger lah. Kalau lelaki mah keterampilan dasar. Dah, lihat wanita, anak laki-laki. Yang ketiga, konatir dulu, kita bantu. Konatir itu, konatir
itu adalah jamak dari kintorun. Kintorun itu kalau kita timbang itu 1000 kilo. Ya, 1000 kilo. Dibuat plural berarti berkali lipat 1000 kilo. Nah, prinsip berpikirnya menjadi konatil mukontoro itu berlipat-lipat, maksudnya gitu loh. Jadi kita itu pengennya berlipat-lipat. Dalam hal apa? Berlipat-lipat dalam hal kita buat satu ya, pelipat gandaan. Pelipat gandaan dalam bentuk Mas perak. jangan emas perak lah, logam mulia. Ya. Kata kuncinya bukan di logam mulianya. Pengennya lipat ganda aja. Pasti nggak puas punya mobil satu, pengen nambah. Nggak puas rumah satu, tapi mau beli rumah lain nggak bisa, lawangnya diperbanyak. Rumahnya tetap satu. Kos-kosan. Mending kos-kosan, lawang manuk. Nah, itu lipat ganda. Nah, kadang suami istri ngomong, ya kita udah tua, rumah nggak nambah-nambah, kamar sih tambah, akhir kamar cilik digawe aku. Itu namanya mukontor. Itu Allah yang ngasih, tapi setan juga ngasih. Yang keempat apa? Al-khail itu maksudnya kuda, al-musawwamah tapi yang branding, yang ada tandanya. Mungkin punya register lah. Nah, cuma saya membayangkan maksudnya ini alat berkendara maksudnya. Mobil-mobil apa sih Pak itu yang keluaran khusus tuh? Lamborghini. Kayak Lamborghini disebutnya apa tuh? Limited edition. Nah, itu maksudnya. Yaitu kendaraan limited edition. LE ya. Faktanya bapak-bapak pada nggak punya kan, tapi bohong nggak melamuni. Coba kalau kita 10 satu orang dari 10 orang itu selalu ada, kalau nggak ada salah, karena udah dikasih Allah hubusyawat itu. Nah, hanya sebagaimana saya ajarkan, ada yang hubusyawatnya wadon dalam kasus orang nggak suka punya anak, nggak juga mau gonta-ganti istri, pokoknya pengen mobil yang hanya 10 orang di dunia. Apa itu? Jaguar ya, Lamborghini. Coba nyebut namanya pada belum bisa kan, apalagi memilikinya lagi. Ayo yang kelima. Yang kelima. Peternakan, perkebunan. Peternakan dan Sawah ladang. perkebunan. Oke. Nah, sederhanakan ya. Di surga kita akan dapat apa? Perempuan. Pertama dulu. Buah-buahan. Ya surga dulu. Ya, buah-buahan. Yang kedua, ya dari panas sampai yang kedua. Bukan perempuan ya, pasangan hidup. Ya kan kalau ahli surga lelaki dapat pasangan hidup perempuan, ahli surga perempuan dapat pasangan hidup laki, dapat pasangan hidup. Tapi nggak dapat anak kayak di surga ya. Allah jadi kayak orang yang berbeda sana, pengen happy. Yang ketiga, buah-buahan. Yang dimungkinkan terpicu oleh syahwat ada 6, tetapi di surga cuma dapat 3. Gimana ini? Membuat equalnya gimana? Ayo membuat equalnya gimana? Maka kita harus selesaikan ayatnya. Kita selesaikan ya. Ternyata mau 6 mau 8 yang kita dapatkan di dunia, yang kita selalu kederang-derang, itu bahasa Indonesianya apa itu? Kederang-derang itu? Gila-gila. Selain tergila-gila,
itu lagu Firman Kehilangan, ada kata-kata tergila-gilanya. Jadi lagu Kehilangan itu pernah ada versi Romai Rama Kehilangan, ada Firman juga Kehilangan, yang menciptakan siapa SC12 itu vokalisnya namanya Charlie ya, Charlie Van Houten. Antusias. Lebih dari antusias ya. terlalu ringan, yang berat nggak bisa tidur kepikiran ya apa ya ya Itu bahasa daerah. bahasa Indonesia-nya apa ini akan memicu orang produktif kerja, etos kerjanya tinggi, dan itu memang dibikin oleh Allah agar kita mau berkompetisi, punya daya saing, mau investasi, mau saving, banyak hal positif yang bisa dilakukan. Jadi jangan memandang syahwat jelek, dia suatu energi yang membuat kita punya daya saing. Ya, yang menjadi persoalan kata Allah, zalika mata'ul hayati dunia. Seberapapun yang kamu akan dapat keuntungan dari hubungan syahwat, ada wanita, ada anak laki, ada kendaraan limited edition, ada peternakan, ada perkebunan, satu lagi kurang apa? Ada pelipat gandaan logam mulia, tetap oleh Allah disebut mata, kesenangan sesaat. Masih ingat rumus harta cuma ada 3, yang kita makan habis, yang kita miliki kadaluarsa, yang kita tinggal di perut dan anak. Harta kita sebenarnya adalah apa yang kita infakkan di bank milik Allah. Itulah harta kita yang akan kita tunggu di akhirat. Karena yang kita makan habis. Innova saya jadi septic tank, ya kan, buat makan jadi septic tank, jadi tidak. Terus alhamdulillah saya dikasih mobil dari wali kota. Rumah kadaluarsa rusak, sudah tidak bisa kita miliki. Spare part mobil rusak tidak bisa kita miliki. Mata saya udah plus, yang saya kemarin sudah benar punya sewa. Bagi yang stroke tangannya, bahkan rambut buram-buram udah ubanan belum? Udah. Yang itu kemarin bukan punya buram-buram lagi, udah kadaluarsa. Itulah mati meninggalkan harta, diperebutkan anak. Jadi harta kita sebenarnya adalah yang kita titipkan di Allah. Dia yang akan kita temui di akhirat. Itu infak itu. Yang jadi masalah 1 sampai 6 itu disebut mata, sementara. Tadi itu ukurannya. Sementara yang 3 di surga ini bandrolnya adalah khalidina, nggak kelawan. Ini mata. Milih mana ya? Dengan mata. Yang kedua, saya ngejar-ngejar perempuan. Perempuan yang saya kejar-kejar itu menjadi obsesi saya. Berarti perempuan ini alat bukan? Alat memenuhi obsesi saya. Di surga pasangan hidup saya bukan alat. Dia menjadi bagian dari kehidupan saya di surga, bukan alat. Jadi tidak ada di material di surga yang sifatnya alat, habis pakai udah. Selamanya kita akan dapat pasangan itu. Perempuan yang saya kejar-kejar tiba-tiba tua habis. Wah, mendingan milih surga, ya. Maka oleh Allah dikatakan zalika mata'ul hayati dunia. Itu cuma kesenangan sesaat di dunia. Bayangkan yang terakhir. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan
di sisi Allah ada tempat kembali yang terbaik. Berarti 1 sampai 6 di dunia belum yang terbaik, baru terlihat terbaik karena dibikin indah. Kata Pak Panti soal wanita dibikin indah, panas yang dibikin indah soal kendaraan, orang lain soal perkebunan, masing-masing berbeda. Setiap orang didesain oleh Allah berbeda kecenderungannya, dan setan juga mengarah-arahnya. Bedanya setan kurang ajar, Allah menganggap penuh kasih sayang. Maka yang dilakukan Allah pada Bune, pada Papan, pada Jamaah adalah bentuk kistun, keadilan Allah. Karena nggak mungkin Allah bikin Bune itu kesengseng ke urusan rumah. Pembuka setel Bune, Allah tahu kok. Bune mah setelnya itu mengumpulkan teflon, kenceng. Itu Allah maha tahu itu, jangan. Itu namanya kistun, keadilan Allah. Tapi setan kurang ajar itu. Ada orang pakai jubah, wah itu bawahnya 2 pintu mobil, kacamatanya Allah Akbar, andin aja kalah. Dia lupa kalau dia wanita berhijab. Itu setan bisa-bisanya bikin bertolak belakang itu ya. Itu setan. Kata kita nggak pantas dia. Kalau dia memang meniru Nabi dan istri Nabi dengan hijabnya, istri Nabi sederhana, tapi dibikin indah. Nah, itu zuyina. Nggak mungkin Allah yang melakukan, pasti setan. Ada kiai pakai mobil sport, Nabinya nggak pernah. Kiai ini mah bukan ustaz, saya bukan cuma ustaz. Udah paham ya zuyinanya? Ini kan ayat terkenal, dan cara pandang kita kan beda nih biasanya. Nah, kita coba luruskan yang diperlukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak dalam melihat siapa aktornya, Allah atau setan. Nah, setan ini sesuatu yang unpredictable, tidak bisa diprediksi atau antarkainistik, tidak menentu. Yang paling menentu itu punya Allah. Baca aja di Quran tujuan-tujuan harta, udah selesai daripada nungguin setan. Nggak menentu. Bayangin lagi malam pagi-pagi Andi Nida pengen martabak, kan martabak sulit jualannya, itu setan. Nggak mungkin masa beli martabak pagi-pagi. Kopi aja jam 12 ya, asen jam 4 sore. Ya, itu contoh bedanya setan dengan Allah. Serabi kalau Serabinya isu. Paling enak bagi yang mau serabi dapur ibu di alun-alun Pandeglang. Untuk peminat kuliner mendekat bro. Wah pelan di Pandeglang ini. Itu yang punya sahabat saya. Yang jelas saya sengsara pada tanggal 28 Ramadan pengen mengajak anak istri buka puasa di sana, nggak dapat table, sengsara. Sampai Serang jam 8 malam dapat Mang Edi doang. Saum Mang Edi. Saum Edi ya. Mang Fendi. Kul aku nabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Sekarang hai Muhammad, bagi yang tergila-gila pada 6 hal tadi, coba kasih tahu ke mereka ada penawaran lain. Ini menarik. Kita baca ayat kita ya. Qul a'udzu bi khairin min dzalikum lilladzina taqu 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Tadi sudah saya coba. 6 lawan 3. Mau nggak? Mau pilih nggak? Qul, katakan hai Muhammad pada mereka, mau obsesi pada 6 hal atau 3 hal dari Allah? Apa 3 hal itu? A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum.
Maukah kami kabarkan kepada kalian dibanding 6 hal yang bikin kalian sibuk di dunia, ada yang lebih baik dari sisi Allah untuk kalian, yaitu lilladzina taqaw, untuk orang-orang yang menunjukkan kehati-hatian hidup bertakwa, inda rabbihim, di sisi Allah yang Maha Pemeliharaan. Itu disediakan 3 hal, 3 lawan 6. 1, jannatun tajri min tahtihal anhar, dapat kebun di surga yang ada air mengalir terus, tidak pakai pompa, ngalir deret. Plus khalidina fiha, ibu-ibu dapat mobil resah dulu, bentar lagi ada edisi baru ya, aduh ketinggalan zaman di mobil, resah terus, nggak khalidina fiha, batal. Setiap saat kita dikejar-kejar waktu. Tetangga udah bikin model baru rumah, Pak, punya kita udah mulai ketinggalan zaman. Itu Gibson yang punya rumah kita saya paling mewah. Tetangga sudah plafon, udah mulai bingung, kadaluarsa, mata. Tapi yang di surga khalidina fiha. Itu 1. Yang kedua, azwajum mutahharah, perempuan-perempuan yang suci. Ini bukan suci gak head nifas. Nah, apapun lagi ini head nifas di surga, ini perempuan surga. Maksudnya steril, sudah tinggal pakai, nggak perlu minta keterangan dokter. Ini perempuan sudah steril, udah tinggal pakai. Sudah vaksin, bahkan sudah anti tetanus, anti cacar. Yang ketiga, waridwan minallah. Nah ini, saya salah. Yang ketiganya salah ini. Oh, 3 ini gitu ya. 1, kebun yang mengalir. Yang kedua, pasangan hidup. Yang ketiga, Pak ini ya, panas buah-buahannya usulannya. Panas mahwak aja orangnya. Orangnya ada. Nggak masuk buah-buahan ini, yaitu keridhaan Allah. Bukannya surga masuk nomor 1, Pak Ustaz. Surga kan maksudnya bukan nomor 1. Ini kebunnya maksudnya. Iya. Ya benar. Yang buah-buahan diganti ya. Hoak aja panasnya. Sayanya terlalu nurut lagi. Menantu deh. Waridwanun, saya ingin berbagi begini. Bunda itu pribadi yang sibuk mencintai Allah. Pernah gak Bunda mengevaluasi sehingga tahu sudah seberapa besar cinta Allah pada Bunda? Udah tahu berapa besar cinta Allah pada Bunda? Belum tahu, nanti di akhirat tahunnya. Jadi kita sibuk mencintai Allah, sementara kita belum tahu seberapa besar Allah mencintai kita. Jangan-jangan Allah gede ke kita benar. Setiap saat kita mengejar ridha Allah, kira-kira kita udah tahu belum seberapa puas Allah pada amalan kita? Coba sekali-kali merenung. Itu Nabi Ibrahim kalau habis beramal gugup, menunjukkan gugupnya dengan 1 bertobat, yang kedua menangis, ya Allah mudah-mudahan amalan saya diterima sebagai amalan yang makbul. Itu karena merasa khawatir Allah tidak ridho. Ketika dijanjikan di surga kamu dapat semua hal yang sekarang kamu kejar, ridho Allah, itu udah topnya hidup. Jadi kita itu harus merasa derita, merasa gelisah, khawatir Allah tidak ridho kan.
Nah sekarang dijanjikan oleh Allah, kamu dapat semuanya di surga. Udah habis kalau dari dia, udah diperbaiki panas. Yang dari panas itu hoak ya, yang buah-buahan. Di sini nggak ketemu, yaitu waridwanum minallah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Paham gak nih? Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nggak disebut loh mukmin, kafir. Nah, maka butuh penjelasan. Apa penjelasannya? Yaitu alladzina yaquluna rabbana atina amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Aneh itu ini. Mari saya ulangi ya. Ibu-ibu sibuk kalau enggak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, kurang lebih 6 hal lah. Sibuk tengkar suami istri, urusnya 6 kali selama di dunia ini. Kata Allah, nggak capek sibuk ngejar-ngejar nama. Ini saya punya 3, mau nggak? 1, kebun surga yang ada sungai mengalir. 2, dapat pasangan hidup. Yang ketiga, dapat ridwan, ridho Allah. Buah-buahannya ditahan dulu. Nah, ibu-ibu tertarik nggak? Tertarik yang 6 di dunia apa? Yang 3 di surga? Nah, normal ya, ibu-ibu normal. Kalau dikaitkan dengan ayat 25 surat Al-Baqarah, "Fabasyiril ladzina amanu anna lahum jannatun tajri." Nah, makanya ini lagi membuat perbandingan terhadap yang kita kejar syahwat itu. Yang 6 ceritanya begitu. Kalau saya tanya, misal ke Bune, tertarik yang 6, apa yang 3 di surga? Tertarik yang 3 di surga. Jawabannya ternyata keliru. Jawabannya keliru. Jawaban yang benar adalah, ya Allah, saya tahu diri ya Allah. Yang penting saya nggak masuk neraka. Lihat jawabannya. Siapa al-ibad? Yaitu alladzina yaquluna rabbana atina amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, saya memang tertarik 3 hal surga itu, tapi saya tahu diri yang penting jangan masuk neraka deh. Sebenarnya simpelnya gitu. Ya, ini menarik benar ini. Ya Allah, ini mirip Nabi Ibrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang disebut hamba adalah yang dijanjikan Allah dapat kebun yang ada sungai mengalir airnya, dapat pasangan hidup, dijanjikan ridwan dari Allah atau ridwan. Mereka itu hamba-hamba yang dijanjikan. Siapa mereka? Yaitu hamba yang terus-menerus berdoa pada Allah, ya Allah, amanah, betul kami percaya janji Allah, bakal dapat 3, tapi kami enggak kesana. Kami tahu kami punya dosa, yang penting sekarang faghfir lana, ampuni dosa kami dan jauhkanlah dari api neraka. Simpel sederhana, ya Allah, kami enggak muluk-muluk. Itu maksudnya. Ya. Kalau begitu jawabannya, pengen yang 6 di dunia, apa pengen yang 3 di surga? Pengen tidak masuk neraka, yaitu caranya adalah, ya Allah, bikinlah hubus syahwat ini darimu, bukan dari syaitan. Itu jawabannya. Jadi ini memang pada putaran tertentu kita ribut, gak kepikiran pahala, kepikiran gimana caranya beramal nggak masuk neraka. Nah, itu bagus. Juga as-sabirina, orang-orang yang tangguh bertahan
Namun walaupun digoda hubbu syahwat dari setan, tetap memilih hubbu syahwat dari Allah. Wassadiqina, orang-orang yang mau jujur kalau dapat nikmat, ketika dapat ayat, ketika dapat al-haq, enggak menipu, enggak berbohong. Wal qanitina, wal munfikina, wal mustaghfirina bil ashar. Kebayang tiga itu. Wal qanitina, patuh taat, yang halal jadi halal, yang haram jadi haram. Wal munfikina, terus menerus berinfak karena paham bahwa yang paling aman adalah nitip di bank Allah dan akan keterima depositnya di akhirat nanti. Tapi yang terakhir ini jadi masalah. Ternyata orang-orang itu sibuk pada waktu sahur untuk beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, sama dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi sibuk ngejar yang tiga fasilitas dari Allah di surga enggak? Enggak. Pokoknya gimana caranya diampuni dosanya, enggak jadi masuk neraka. Sederhana sih. Nah, ayat ini bapak-bapak ibu-ibu menjadi antitesa pada kafir. Ingat, kita nggak bicara Kristen, nggak bicara Hindu, nggak bicara Buddha. Berarti kafaru adalah orang-orang yang dikerjai setan, mengeksplorasi hubbu syahwatnya, mengejar yang 6 hal ini, sehingga berbohong pada Allah, membohongi ayat Allah, membohongi nikmat Allah. Sederhana. Berarti orang Kristen bisa jadi kita. Ya. Ini kafarnya belum jadi isim fa'il. Naudzubillah min dzalik. Besok kita akan lanjutkan ke term yang lebih tinggi, yaitu soal pengujian tauhid kita. Ketika kita sudah tidak tahu diri, tidak tertarik surga, yang sibuk duduk neraka, itu sebetulnya kita sudah melompat ke la ilaha illallah. Besok kita akan teruskan pilihan orang-orang bertauhid. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.